Ayo, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Amma ba'du. Tamam nahtu ilal wahda azaniyah ya. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum fi qanatir ruang dakwah wa nahnu fi qaatil balaghah ya. Nahtu ilal wahda azaniyah. Sana bahas anil uslub ya. Kita di sesi kedua akan bahas tentang al uslub. Ya, kita sebelumnya sudah pernah membahas di sesi pertama, yaitu uslub itu kan bagaimana penulis, sastrawan atau penyair memilih lafadz yang digunakan untuk menyampaikan suatu makna dalam karya sastranya. Nah, di sini kita punya kalimat jadidah ya. Nanti kalimat jadidah ini ada tersebut di bab-bab ini ya. Misalkan tadi di sini ada qasidah ya. Apa yang dimaksud dengan qasidah ya? Qasidah itu rangkaian syair yang lebih dari 7 bait ya. Jadi ada satu bait kan ada 2 baris ya biasanya. Nah, itu ada lebih dari 7 ke atas ya. Pokoknya yang beberapa baitnya banyak, nah itu disebut dengan qasidah. Jadi kalau cuma 1 atau 2 bait dia belum disebut dengan qasidah ya. Kemudian nabdun. Nah, nabdun tersebut dalam syair ini yang bait kedua. Wa nabdul bi ibadi ya. Nabdun itu adalah kegundahan ya. Nanti juga kita akan sebut lagi di syarah mufradat ya. Contohnya yang nomor 2 nabdun di sini dorobatul qalb gitu. Jadi agar tidak ada pengulangan, kita langsung ke amsilah aja. Karena nanti kita akan bertemu kalimat jadidah ini di dalam pembahasan bab ini gitu ya. Nanti juga kita ketemu janaf, mazakoy maziku, sadaf gitu ya. Oke, kita langsung ke amsilah aja. Oke, di sini saya sudah berusaha mencari ini termasuk bahar apa, dan ini kemungkinan bahar wafir ya. Nanti kalau memang saya bertemu dari kecuali bahar wafir untuk qasidah ini gitu, mungkin nanti akan saya ralat atau saya beri di komentar ya. Kalau bahar wafir kita bisa membacanya dengan ketukan nada syairnya ilahilas. Ilahilas tulil firdausi ahla likulli zamanin mado ayatun wa ayatuha dazamanis suhuf. Lisanul biladi wa nabdul ibadi wa kahful hukuki wa harbul janaf tasiru masirad duha fil bilad tasiru masirad duha fil biladi idal ilmu mazzaqa fiha sadaf faya fityatas suhfi sobron ida nabar rizku fiha bikum wahtalaf gitu ya. Oke, kita mulai dari bait pertama. Likul li zamanin mado ayah. Nah, jadi setiap masa itu pasti punya tanda lah. Ayah itu kan kita bisa bilang alamah atau tanda ya. Wa ayat tuh ada zaman suhuf, dan di masa sekarang ini, zaman sekarang itu yang jadi tanda adalah surat kabar. Ya, jadi kayak jadi ikonnya suatu zaman itu adalah surat kabar, suhuf ya. Jamak dari sahifah. Lisanul biladi wa nabdul ibadi. Surat kabar itu sebenarnya adalah lisan yang menyampaikan aspirasi ya kan, aspirasi dari masyarakat ya. Itu adalah lisannya suatu negeri ya. Makanya tapi zaman sekarang kan ada surat kabar itu kan butuh framing seperti itu kan. Padahal sebenarnya surat kabar itu adalah lisanul bilad ya. Wa nabdul ibad ya. Nabd itu tadi darbatul qalb, kegundahan. Jadi di mana masyarakat ya, orang-orang menumpahkan kegundahan juga dari surat kabar juga. Kan ada opini, ada ruang-ruang kolom-kolom untuk menuliskan. Wa kahful hukuki wa harbul janaf. Nah, kahful hukuk. Kahful kan sebenarnya gua ya. Gua itu sebenarnya gambaran dari satu tempat. Jadi memang tempat atau wadah untuk menuangkan aspirasi tadi, dan sekaligus untuk uh, di situ tempatnya hak-hak masyarakat yang tercecer berai gitu ya, yang masih berada di mana-mana, hak yang belum didapatkan oleh masyarakat. Hukuk di sini hak-hak. Waharbul janaf, dan surat kabar itu juga tempat untuk menyampaikan apa ya, seperti seteru. Janaf itu kan kezoliman. Jadi untuk kita memerangi kezoliman itu juga wadahnya dari surat kabar gitu ya. Kita memberitakan apa, memberitakan suatu kebenaran gitu, itu juga dari surat kabar. Tasiru masirad duha fil biladi. Dan surat kabar itu di share-nya biasanya ya, dipublikasikannya itu kan di sini tasiru masiro, berjalan kan, maksudnya dia berjalan itu sampai ke tangan-tangan masyarakat, ke tangan orang-orang pembaca itu waktu duha, waktu pagi. Nah, idal ilmu mazzaqo fiha sadaf. Ini sebenarnya dalam ya-nya ada tanda fathah, bisa dibaca fiha sadaf gitu kan. Dan dalam surat kabar tadi yang
publikasikannya waktu pagi ya. Di situ juga ketika ilmu mazzakoy maziku merobek ya, ilmu merobek kegelapan. Nah, jadi memang surat kabar itu sangat berguna jika ada kezaliman yang terjadi dalam suatu negara. Itu surat kabar sebenarnya itu adalah lisan, pedang atau alat untuk menempas gitu dengan ilmu ya, untuk merobek kezaliman ya, sadaf itu kezaliman. Faya fityata suhfi sobron ida gitu. Jadi wahai para pemuda, para jurnalis, para penulis gitu kan, sobron ya bersabarlah gitu ya. Ida nabariz sobron ida gitu, terus pasti nabarizku fi habikum wahtalaf gitu. Kan kita tahu ya bahwa penulis itu tidak sebesar gaji atau upahnya seperti profesi yang lain ya. Ketika masanya Ahmad Syauqi. Di sini penyairnya Qala Syauqi Ahmad Syauqi ya. Ini dalam Syauqiyatnya, yaitu karya-karya Ahmad Syauqi, ada satu karya khusus dikumpulkan dalam Syauqiyat. Nah, jadi bersabarlah para jurnalis, para penulis, walaupun rezeki atau upahnya tuh nggak sebesar itu gitu, nggak sebesar apa yang kalian perjuangkan gitu loh. Ya, tamam. Asyair wal munasabah. Nah, syair di sini kita akan mengulas bagaimana biografi penyairnya itu Ahmad Syauqi, dan munasabah syair ini itu dilantunkan ketika di masa apa, dalam kondisi apa gitu ya. Asyair huwa Ahmad Syauqi Amirus Syu'ara. Beliau punya julukan sebagai Amirus Syu'ara al-Arab fil asr al-hadis, di masa modern. Wulida fi Masr, lahirnya di Mesir, ama alfin wa mi'atin wa khamsah wa samanin, tahun 1285. Atau secara miladiahnya alaf wa samani mi'ah wa samania wa sitin, atau 1868. Wa asya wa tufiya biha sanata alfin wa salasimiatin wa hida wa khamsin, tahun 1351 Hijriah wafat, atau miladiahnya 1932. Lahu Syauqiyat. Nah, ini kumpulan karya beliau fi arbaati ajza. Tebal banget, jadi ada 4 juz ya. Tapi yang anak punya cetakan Mesir ya, yang Darul Lugoh kayaknya. Nah, itu dia 1 jilid aja tapi tebel ya. Jadi tergantung cetakan apa. Tapi di sini dikatakan syauqiyatnya arba'atu ajza ya. Waqat al-qahadhil qasida fi ijtima'in li sahafiyin hadarahu adadun min ashabis suhuf. Dan syair ini yang barusan tadi 4 bait itu, sebenarnya dia kalau lengkapnya itu ada 29 bait ya. Nah, jadi dalam satu qasidah ini, karena tadi saya beritahukan bahwa qasidah itu pasti 7 bait lebih ya. Nah, jadi qasidah yang isinya tentang surat kabar ya, tentang suhuf, itu disampaikan di sini disampaikan fi ijtima'il sofin, ketika itu lagi ada kumpulan para wartawan, para jurnalis gitu ya. Hadaruhu adad min ashabi suhuf, yang dihadiri oleh jadi disampaikan di komunitas penulis, dan itu dihadiri oleh para penulis, sastrawan, wartawan seperti itu. Jurnalis gitu. Kita lihat mufradnya di sini ya. Tadi kan ada likulli zamanin mado ayatun. Nah, ayah di sini alamah. Kemudian nabdun di sini dorobat. Alamah tadi tanda ya. Alamah wadiha, tanda yang jelas. Karena tanda itu untuk buat jelas, jadi alamah wadiha. Nabdun di sini dorobatul qalb, kegundahan, kegelisahan. Tadi kan nabdul ibad ya kan. Surat kabar itu ruang untuk menumpahkan kegelisahan masyarakat ya, jadi itu. Kahful hukuk. Kahfun di sini kan makan mahfur fil jabal, gua kan. Wa minhu suratul kahfi, seperti halnya yang ada di suratul kahfi. Janaf di sini ad-dulmu, kezaliman. Asadaf juga ad-dolam, kegelapan, kesesatan gitu ya. Naba yanbu taba ada atau jauh. Nah, tadi digunakan sadaf itu yang idal ilmu mazza kofi hasadaf, dan naba di sini nabar rizku. Jadi walaupun rizkinya menjauh, maksudnya sebagai jurnalis itu tidak seberapa lah gajinya, tapi perjuangannya itu besar gitu. Padahal perjuangannya besar tapi rezekinya tidak seberapa. Tapi isbir kan tadi sobron, tadi kata penyair Ahmad Syauqi. Syarul Abyad dari bait yang pertama, yuqarriru Syauqi anna likulli zamanin madhu mizah yamtazu biha. Jadi setiap zaman itu punya mizah, punya pembedanya, punya tandanya. Wa adamu mizatin tadul ala hadza zaman as-suhuf, dan di zamannya Ahmad Syauqi ketika itu ditandai dengan banyaknya surat kabar, beredarnya banyak surat kabar. Kayak zaman sekarang medianya kan online, seperti halnya zaman sekarang itu tandanya zaman TikTok misalkan, zaman sekarang zaman Instagram, YouTube dan sebagainya. Fahiyal lisanul ladzi yu'abbiru an hajatil bilad wa maslahati ahliha. Dan surat kabar itu menjadi lisan untuk menyampaikan aspirasi dan kebutuhan masyarakat dan juga kemaslahatan masyarakat. Yudafi'u an hukukihim, untuk membela hak-haknya, wa yuharibu ad-dulma, dan juga memerangi kezaliman. Wasuhuf tantashiru fil bilad tahmilul ilma, dan suhuf itu di sini
menyebarkan ilmu ya, wa tuniru al-uqul wa taqdi alal jahal, dan juga menerangi akal. Jadi kalau semakin orang semakin baca semakin terbuka kan, open mind gitu. Semakin wawasannya luas gitu. Bukan semakin saling menyalahkan sana sini gitu kan. Wa taqdi alal jahli, dan memberantas kebodohan. Wa antum ya ashabas suhuf ahlu risalatin tu'addunaha fi nashril wa'yi wal ma'rifah. Wahai kalian orang-orang jurnalis gitu kan. Kalian itu yang membawa tugas yang sangat berat, yaitu untuk nashrul wa'yi wal ma'rifah, yang kalian itu menyebarkan wa'yun itu kesadaran gitu ya, wal ma'rifah dan pengetahuan. Fasbiru ala ma yusibukum min ta'abin wa qillatin min rizki. Kalian bersabarlah walaupun kalian itu lelah, kalian itu sudah susah payah gitu, tapi rezekinya sedikit gitu kan. Udah bersabar aja, karena ketika itu memang di Mesir, Ahmad Syauqi Mesir kan, wa Masri Amirul Syu'ara, di situ diberitakan, berarti ketika itu kita bisa memahami bahwa jurnalis ketika itu di masa itu di sana kilah minar rizki ya, kilah fir rizki gitu ya, sedikit ya, kilah kolil, ta'ab, lelah, susah payah. Nah, al-uslub di sini yang kita fokuskan adalah bab ini tentang uslub. Arafta anal fil wahda ad-dirasi al-ula, kita sudah mempelajari di sesi pertama itu, anal uslub bahwa tariqatu ikhtiyaril alfat wa ta'lifiyah. Uslub itu adalah metode atau cara untuk memilih lafaz dan menyusunnya, li ta'bir biha anil ma'ani, untuk menyampaikan suatu makna yang di otak, menyampaikan dengan lafaz. Nah, kita mau milih lafaz yang mana untuk menyampaikan makna itu, qasdal itu wa ta'sir, untuk maksud untuk memperjelas atau biar menarik pendengar atau pembaca ya, untuk mempengaruhi gitu. Wa inda qira'atika abiyat syauqi itulah itu anal usluba fiha yatakawanu min syai'aini asasiyaini. Setelah kita memperhatikan bagaimana bait-baitnya Ahmad Syauqi tadi, kita mendapati ada dua hal yang mendasari, jadi dua ikon, yaitu al-alfat wal jumal. Ada lafat-lafat dan ada jumlah-jumlah ya kan. Wal usul adi istahdamahu Syauqi fasihun salimun, dan itu sangat fasih ya kan. Karya bait-bait syair Ahmad Syauqi yang tadi kita baca itu replika, atau kita bisa bilang deskripsi, dan itu dinilai, kita deskripsikan dengan itu adalah yang fasih ya, kalam yang fasih. Limada, kenapa? Lisababaini, lianna alfadhahu fasiha, lianna jumalahu fasiha, karena lafadznya fasih dan jumlahnya fasihah. Kaifa takunul kalimah fasihah wa kaifa takunul jumlah fasihah. Nah, dari mana kita tahu kalau ini kata yang fasihah dan ini adalah kalimat yang fasihah gitu. Nah, kita lihat dari fasahatul kalimah. Kata disebut fasih jika, ada syarat-syaratnya. Yang pertama, takunu kalimah fasihah idza khalat min uyubin salasa. Kalau dia itu terhindar dari aib-aib. Aibnya ada 3. Dia harus terhindar dari 3-tiganya ini. Yang pertama, tanafur huruf. Apa itu tanafur huruf? Huwa antakuna kalimah sakila ala lisan. Yaitu kata yang ketika kita sebutkan itu berat, di lisan itu susah lah nyebutinnya. Ya. Was yasubu alal mutakallim ayantiqaha misla nakotid difda. Nah, mutakalim, orang yang mau ngomong kalimat itu, kalimat di sini kalimah itu kata ya, orang yang mau mengucapkan kata itu berat, susah, sebagaimana suaranya difda itu katak ya, kodok. Kalimat tuh dos, contohnya dos itu dia berat, itu artinya adalah maudi hoshin, yaitu tempat yang keras ya. Dos gitu, dari segi mahrajul hurufnya juga berat untuk yasubul lisan ala nutkihi. Kemudian yang kedua, mukhalafatu wadi'il lughah. Nah, wadi' lughah ya, ulama-ulama lughah itu kan sudah membuat kaidah-kaidah, sudah membuat wazan disorof gitu ya. Kalau ismu tafdil ini, kalau ismu maf'ul ini, kalau masdar ini gitu kan. Nah, di sini mukhalafah, dia menyelisihi, jadi berbeda dengan bagaimana yang telah diletakkan kaidahnya dari ulama lughah, ulama bahasa, ulama linguistik gitu loh. Huwa antakun al-kalimah mukhalifah lima sabata anil Arab al-fusaha. Jadi orang Arab fasih sudah menggunakan lafaz yang mereka ucapkan ini gitu. Tapi itu beda, tidak sebagaimana yang digunakan oleh Arab. Jadi mukhalifah. Mislu contohnya al-ajlalu. Orang Arab bilangnya al-ajallu. Nah, ini malah yang pakai al-ajlalu gitu kan. Kemudian yang ketiga, jadi nggak boleh ada mukhalifah, dan tadi juga boleh ada mukhalafah, dan sebelumnya juga nggak boleh ada tanafur huruf. Yang ketiga, nggak boleh ada gorobah. Gorobah itu aneh ya, gorib gitu. Wahai antakun al-kalimah gorob musta'malah, dia aneh atau gorib, asing gitu ya. Asing, lebih tepatnya asing sih. Karena nggak digunakan filugatil Arab al-fusha, karena orang fasih Arab nggak menggunakan kata ini gitu ya. Fayuhtaju fi ma'rifatiha ila bahsin fi ma'ajimil lughah. Jadi karena itu kata yang asing, nggak digunakan oleh Arab secara banyak gitu ya, nggak kasratul istimal gitu loh, pokoknya nggak banyak digunakan, diucapkan sehari-hari. Jadi akhirnya kita untuk memahaminya butuh mu'jam, butuh kamus gitu kan. Mislu kalimati rohoh,
Ya roho itu nahnu fi rohohin minar rizki. Roho itu sebenarnya artinya saah. Jadi lapang rezekinya gitu. Tapi roho itu butuh kamus dulu untuk memahami itu artinya apa. Contoh yang lain yang butuh kamus untuk memahami yaitu ifron qa'atul lab au insorifu wa dhahabu gitu. Oke, itu kalau kata. Kalau katanya udah fase berarti udah nggak ada aib tiga itu. Nah, kalau sekarang jumlah, nah berarti satu kalimat. Kalimat itu udah susunan kata-kata kan, bisa jumlah ismiyah atau fi'liyah gitu ya. Watakun jumlah fasiyah in khalas min uyub. Nah, dia nggak boleh ada 4 aib ini. Dia harus terhindar dari 4 aib ini. Aib yang pertama yaitu du'fut ta'lif. Nah, du'fut ta'lif ya do'if ya lemah gitu, lemah dalam penyusunannya. Wa huwa an takuna jumlah mukhalifah liqaidin nahwi. Nahwi itu kan udah ada tartibnya ya, mana yang muqaddam, mana yang muakhar. Misalkan fi'il, fa'il baru maf'ul gitu ya. Nah, ini dia nggak sesuai sama bagaimana cara menyusun kaidah nahwunya ya. Kastikmali domir mutasil ba'da illah. Kan gini, ada kaidah setelah illah itu harusnya domirnya munfasil. Tapi dia malah menggunakan domir mutasil. Contohnya, maro'a itu illaka, harusnya illa anta. Maro'a itu illa iyaka atau iyaka ya. Iyaka kan di sini fi mahalin nasbi. Kalau anta tadi kan fi mahali raf'i yang munfasil ya. Jadi yang benar illa iyaka, tapi yang digunakan malah illaka. Jadi di sini udah nggak fasih. Ya. Yang kedua, tanafur kalimat. Kalau tadi tanafur huruf, sekarang tanafur kalimat. Bahwa antakunal kalimat mujtami asakilah, yaitu kalimat itu ya, kata-kata itu disusun dan kata-kata itu berat untuk diucapkan. Sakila ala lisan. Contohnya qaulnya Abu Tamam. Ini kita bisa baca dengan Maula ya sholli wa sallim daiman abadan itu ya. Oh enggak, ini tawil deh. Karimun mata amdahu wal waro ma'i wa mata malum tuhu wahdi. Nah, di sini mana yang berat? Beratnya itu adalah ya sifuraju bil karam wa annahu idamadahu bi qasidatin wa faqahun nas. Jadi karimun mata amdahu wal waro. Jadi amdahu ada pengulangnya itu yang sakil ya nanti. Jadi di sini seseorang ketika saya memujinya, orang-orang setuju saya memujinya. Ya. Ma'i wa mata malum tuhu wahdi. Tapi ketika saya bilang aibnya wa ida ata bahu lam yuafikhu ahad ala dalika likaromihi. Tapi karena saking mulianya, kalau ada satu orang yang mencela dia, orang-orang nggak setuju gitu, karena taunya dia orang mulia kan gitu. Wa nasya'at thiqal. Nah, beratnya di mana sih? Minta takrari kalimah amdahu. Jadi waktu amdahu kita baca 2 kali itu berat. Karimun mata amdahu wal waro kan gitu, itu berat. Jadi tanafur kalimat. Karena hak sama hak itu tanafur ya. Dari maharajul hurufnya dia terlalu dekat ya. Sama-sama halki. Itkilahuma min hurufil halki. Huruf halki ya. Oke. At-ta'kid lafdi di sini ayat yang ketiga. Wa huwa ayyakunal kalam ghairu dhahirati dalalah ala ma'nal maksud. Ta'kid lafdi di sini itu yang masih mubham, yang masih ambigu. Jadi suatu perkataan yang dia itu nggak jelas maknanya, ghairu dhahiri dalalah ala ma'nal maksud. Li'anna tartibal alfat, kenapa nggak jelas? Nggak jelasnya karena faktor apa nih? Karena li'anna tartibal alfat la yakunu ala hasbi tartibil ma'ani. Karena urutannya lafadznya itu diurutkan tidak sesuai dengan urutannya maknanya. Bisa babi faslin au takdim gitu, karena ada fasal ya, ada jeda gitu ya. Fasal di sini kalau di bab balaghah ilmu ma'ani ya. Jadi nanti ada fasal dan wasal antara tarku waw atau istimal waw. Wawnya di waw ataf ya. Atau takdim takhir atau hadaf ya. Contohnya qaulnya Farasdak. Ta'ala fa in ahadtani la tahununi nakun mislaman ya'tibu yastabihani kan gitu. Fakot fasalah, yang mana nih yang bikin takkid laf, dia yang bikin orang gak paham. Ya kan di sini man abis itu dalam kurung yadibu yastabihani kan gitu. Harusnya man setelahnya langsung yastabihani jumlah silahnya. Faqad fasala syair bainal ism mausul man wasilatuhu. Jadi dipisah gitu, ada pemisah, ada jeda ya. Bijumlatin nida yadibu. Nah, ini bikin orang jadi enggak paham. Man siapa? Oh, yadibu gitu loh. Kalau takkid maknawi, ayakunal makna khofiyan la yufham illa ba'da tafkirin tawilin. Nah, kalau yang takkid maknawi itu kita nggak bisa paham maknanya langsung kecuali setelah pikir panjang. Jadi loading gitu. Nah, semakin pendengar atau pembaca itu loading, itu semakin gak fasih ya. Contohnya, wa man lam yadud an haudihi bisilahihi yuhaddam wa man la yadli min nasa yudlami. Nah, di sini kita nggak bisa paham maknanya. Nggak bisa paham maknanya. Kenapa? Di bagian yang wa man la yadli min nasa yudlam. Kan barang siapa yang tidak mendolimi orang, dia akan terdolimi. Ya, itu kan loh kok gitu sih kan gitu. Kita nggak akan paham maksudnya setelah kita mikir panjang. Hai su'abaro anil muhafadzat al hukuk. Jadi gimana kita
menjaga hak ya, bidulmi, menjaga hak tapi dengan kezaliman. Wa makna bait, dari sini sebenarnya makna bait. Wa ba'da an fahimna mayal haku bil kalimah wal jumlah min uyub nantakil ilal hadis an sifatil uslub. Nah, setelah kita tahu apa aja sih aib-aib yang bikin kalimat atau jumlah nggak fasih ya, setelah itu kita akan masuk ke bab sifatul uslub ya, pembahasan sifatul uslub. Jadi uslub itu punya sifat apa aja ya. Yang pertama wuduh, jadi uslub wadih gitu kita bilang, karena dia jelas. Inda mata qra'u abiyat syauqi fa inna ma'aniyaha ta'ti ila dihnika duna ta'bin. Jadi ketika kita membaca baitnya Ahmad Syauqi, kita sebenarnya langsung paham maknanya tanpa kita berpikir panjang, tanpa kita bersusah payah gitu. Itu udah termasuk uslub yang wadih. Faqad wukfiqa asyair fi ikhtiyari al-fadhi wa jummalihi litadula ala ma'na alladhi aradahu fi suhla wa wudu. Jadi penyair itu sudah sedemikian rupa berusaha memilih lafaz yang tepat agar maknanya langsung tersampaikan dengan mudah dan jelas. Wa itlabu wuduhul uslubi ghaliban fi nusus al-ilmiyah kan nahwi wa sarfi. Dan uslub yang wadih itu, yang jelas itu sangat dibutuhkan ya, yutlab di sini al-matlub ya. Ketika pembahasan nahwu, sorof, tarikh, geografia, sejarah, geografi, itu harus pakai uslub yang wadih ya, biar orang langsung paham lah. Yang kedua ada uslub qawi, yaitu dari segi kuwah. Apa maksudnya? Yuqsadu bil quwwah qudratul adib ala ta'sir fi nafsil qari, yaitu bagaimana penyair dapat mempengaruhi. Jadi seberapa kuat itu, seberapa besar pengaruhnya ke pendengar. Jadi misalkan nih ada penceramah ya, waktu berceramah tentang sedekah, orang-orang yang dengar langsung ngeluarin uang dari kantongnya. Nah, itu berarti ada taksir ya. Fi nafsil qari awisami, dari pembaca atau pendengar. Bihai sutakunu alfadhu wa ma'nihi ala tiyastadi muaqadir ala ta'bir. Jadi maknanya itu sangat tersampaikan, jadi orang terpengaruh an afkarihi wa masyarik. Jadi afkarnya penulis nyampe ke afkarnya, ke ukulnya si sami atau muhotob. Waminal masalah tadi mu'adib li tadi kekuatil uslub. Nah, apa aja sih yang digunakan oleh penulis atau sastrawan agar uslubnya itu qawi gitu ya, agar taksir lebih sangat mempengaruhi oleh pembaca atau lawan bicara. Yang pertama istimalul kalimat istimalan majazian, yaitu menggunakan kata yang majazi idak tadol hal dalika. Karena gini, untuk menyampaikan makna majazi kan kita lebih berimajinasi nih. Semakin kita berimajinasi, maknanya semakin dalam, kita semakin terpengaruh gitu ya. Dan takdimu mahakuhu takhir, jadi kita takdimkan, kita dahulukan kata yang ingin kita tekankan, jadi orang langsung nyampe taksirnya. Jadi nggak berbelit-belit baru akhir, terus orang udah bosan, udah gak dengarkan lagi gitu kan, enggak gitu. Litahqiqi hadfin balagi, untuk tujuan balagoh ya, agar lebih tersampaikan. Kemudian dengan ijaz itu yang lafadznya singkat tapi maknanya dalam. Karena kalau singkat itu orang semakin mengingat dengan mudah kan. Al-ijaz fi ta'bir idza kana al-maqam yad'u ilal ijaz ya. Sesuai dengan kondisinya ya. Kalau kita sekarang bayan, kita menjelaskan, otomatis kita butuh yang panjang lebar kan. Wa idza khalafan nas al-adabi hadil usus ibta'ada anil quwwah wa mala ila du'fi. Kalau misalkan teks sastra atau karya sastra itu jauh dari sifat-sifat ini tadi, nah itu lebih ke du'af, bukan kuwah lagi. Lemah, enggak terlalu berpengaruh gitu kata-katanya. Kemudian yang ketiga al-jazalah wa riqqah, yaitu berat atau ringannya. Al-jazalah wa riqqah wasfani lil alfat, nah itu ada lafat yang jazil atau lafat yang rokik gitu ya. Alat yastamilu al adib fi ta'bir an ma'anihi, untuk digunakan penulis atau sastrawan dalam menyampaikan makna. Fa idza tahaddasa fi mawdu'in minal mawdu'at, yaitu ketika penyair berbicara tentang suatu tema gitu ya, alati tahtaju ilal quwwati ka wasfil harbi. Kalau misalkan temanya, topiknya itu berat, seperti halnya harap atau peperangan gitu ya, masalah. Istamal kalimat al-jazlah, berarti harus memilih kata yang jazlah, yang berat gitu, yang sesuai, yang menakutkan gitu ya, yang berat gitu. Wa amma idza kana al-mawdu' allati yatahaddas fihi raqiqan, kalau misalkan topiknya juga yang ringan gitu ya, kawas fil azhar, misalkan kita mau mendeskripsikan bunga-bunga yang ada di taman al-azhar fil hadiqah, istamal kalimat raqiq, kita pakai kata-kata yang ringan aja gitu, yang renyah, yang didengar itu ringan gitu. Fa idza tadal uslub andalika kana dhaifan. Nah, kalau penulis enggak menyesuaikan, itu jadinya doif juga uslubnya. Nah, kemudian yang keempat al-wahda al-udwiyah, jadi kesatuan topik ya. Jadi walaupun nanti misalkan ceritanya itu 3 paragraf, tapi dari satu paragraf ke satu dan ke yang lainnya itu harus satu kesatuan pokok pikiran, enggak yang loncat-loncat gitu loh. Wahda udwiyah itu yuksadu biha antu binal qasidah binaan udwiyan hayyan, dan itu nyata, hidup gitu. Wa yatahaqqaq dalika idza tawaffara fil qasidah mayali, dan itu disebut dengan wahda udwiyah ketika yang pertama wahdatul maudu, satu topik, wahdatul masyair, satu rasa ya,
satu rasa yang disampaikan. Jadi kalau sedih sampai akhir gitu misalnya. Wa tartibu suwar wal afkar tartiban mantikian, dan surah dan afkar pokok pikirannya itu diurutkan, ditata sebagaimana mungkin yang itu logis gitu, mantikian tartiban tatakod dan bihil qasida syai'an fa syai'an, jadi sedikit demi sedikit gitu, tantahi ila khotimati astazimu tartibu suwar wal afkar antakuna ajzaul qasida wa biatuha muhakkama mutarabbitah bihaisu, dan itu semakin berkaitan satu sama lain, jangan pisah-pisah tercecer sendiri-sendiri gitu. Jadi waktu baca tuh lurus saja, enak gitu, renyah, ringan, sesuai. Yu'addi ba'duha ila ba'din, jadi satu sama yang lain itu saking mendukung satu sama lain. Antori kita salsulil afkar, jadi kayak berepisode-episode gitu ya. Atau buwa son'ah, nah tobu itu tobiah ya, masih natural. Kalau son'ah itu son'ah ayat son'ah kan buat-buatan, jadi terpaksa. Nah di sini yuk sadu bitobi, yang maksud dengan tobu di sini ayat truka al adib nafsahu ala tabiatiha. Jadi adib itu seakan ngomong itu seadanya, langsung terlontar tanpa berpikir dibuat-buat, tanpa diedit-edit gitu. Natural, semakin natural kan semakin enak gitu sebenarnya. Fit takbir anafkari. Jadi dia sendiri emang punya mauhibah, punya bakat gitu. Jadi bakatnya langsung ngomong syair itu langsung bagus gitu. Itu tabiah. Ya. Bihai sutaji'u kalimatuhu wa ibaratuhu mu'abiru an masyairi min ghairi takalluf. Dia tanpa beban, tanpa paksaan waktu membuat-buat. Beda lagi kalau son'ah. Nah son'ah itu fayuk sodu biha takalluf kalimat. Nah dia beban. Kata yang diucapkan itu terpaksa. Maksudnya apa? Wal ibarat dulu ala makna li itu hakik nau'an min anwa'il muhasinat lafdiyah. Contohnya nih, ada muhasinat lafdiyah itu saja. Saja itu yang akhir hurufnya sama semua kan. Akhir potongan fasilah-fasilahnya sama semua. Nah, untuk menyamakan itu dia terpaksa pilih lafadz yang sebenarnya maknanya nggak pas, atau maknanya jadi nggak tersampaikan gitu ya. Atau muhasinat ma'nawiyah ka sajak kuhan ya. Sajak kuhan kan sebenarnya kayak orang sakti lah, kayak dukun gitu ya, kahin itu. Nah, biasanya disebut sajak kuhan itu karena gini, kadang dukun itu kan punya mantra. Mantra itu kan biasanya diilhami dari hal gaib gitu kan. Nah biasanya sajak kuhan itu saja yang dilafatkan karena saking ya kayak kurang menyampaikan makna gitu ya. Wahina tanduru ila nasi syauki, kalau kita balik lagi ke teksnya Syauki tadi yang likulli zamanin itu ya. Enggak, nanti bukan gitu ya. Likulli zamanin mado ayatun kan tadi gitu ya. Wahina tanduru ila nasi syauki tajiduhu. Apa yang kita dapatkan? Qad jama'a sifatul uslub al jaid minal wudu. Jadi uslubnya tuh bagus, uslubnya itu jelas, uslubnya itu jazalah, uslubnya itu tobi. Jadi penyairnya itu menggunakan tabiatnya, secara natural menyampaikan bait syair tadi itu. Wa matarahu fi min istidami ba'til kalimat al-muhiyah al-mu'abbirah al-munasibah lil maudu'. Dan di sini kata-kata yang dipilih itu langsung tepat pas sesuai dengan topiknya. Contohnya nih, lisanul bilad, nabdul ibad, kaful hukuk, itu tepat sekali pemilihan lafadznya. Litabir an hukukil ummah. Ya, jadi lisanul bilad, nabdul ibad itu kan kegundahan masyarakat, aspirasi masyarakat, pikiran masyarakat, ide masyarakat, kemudian tempat menuangkan hak-hak masyarakat yang belum disampaikan gitu ya. Nah, itu sangat tepat kalimat yang digunakan untuk menyampaikan itu hukukul ummah gitu, maslahat ummah, hak-haknya umat gitu. Wajanaf di sini pemilihan kata janaf yang berarti adulmu, sadaf yang artinya al-jahal asyadid gitu ya. Sesat gitu ya, kebodohan. Wa tawafarat finnas rabitah qawiyah, dan dari satu bait ke bait yang lain itu sangat terikat satu sama lain. Talaum serasi baina syair wal afkar, bagaimana syair menyampaikan ide pokok atau pikirannya, ide-idenya, hak kokok wahdat wal udwiyah. Jadi di sini sudah wahdah udwiyah, satu kesatuan. Wa abara Syauqi an ihsasi wa masyarihi duna takalluf, dan Ahmad Syauqi di sini menyampaikan perasaannya, bagaimana apa yang dirasa lah pokoknya itu tanpa dibuat-buat, tabiat semuanya natural. Waqad sya'a ada buson wa takallufi usuri du'f al adabi, karena emang banyak sekali karya sastra yang itu terlalu dipaksakan, terlalu dibuat-buat, jadi kurang menyampaikan makna dan kurang baik lah, yang segala sesuatu yang dipaksakan itu kan. Itu ketika masa-masa kelemahannya sastra. Tamam, ilal liqa fil wahda asalisah. Hari ini kita cukup pembahasan di al-uslub ya. Apa aja yang termasuk fasih ya, apa aja aib-aibnya yang enggak boleh ada di kalam yang fasih ya. Karena kalau ada aib ini udah gak jadi fasih lah pokoknya. Dan juga bagaimana sifat-sifat uslub. Tamam? Ilal liqa. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.